Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita dapat dipertemukan dalam bulan Ramadan ini. Tak lupa rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kesehatan di tengah wabah yang sedang melanda negeri kita tercinta ini. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya. Dan juga semoga kita semua selalu diberikan kekuatan untuk menghadapi wabah yang sedang melanda negeri kita ini. Amin. Kepada yang terhormat selaku dosen mata kuliah struktur data, Bapak Bambang Ari Wahyudi, dan tim penilai, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktunya karena sudah menyempatkan diri untuk melakukan penilaian terhadap hasil karya kami. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nur, NIM saya 13011904002, dan di sini saya akan mewakili Oktario Fahri Iriawan dengan NIM 13011904116. Saya kali ini akan menyampaikan hasil pengerjaan kelompok kami mengenai pengolahan data perusahaan multinasional. Dalam pengerjaan tugas besar ini, kami menggunakan fungsi dan prosedur yang sudah diajarkan oleh dosen kami. Kami juga menggunakan berbagai macam list seperti single list dan lain sebagainya. Dalam proses pengerjaan ini, kami membagi tugas masing-masing. Yang pertama, saya, Muhammad Nur Hidayat dengan NIM 13011904002, mengerjakan pembuatan berbagai fungsi dan prosedur yang sudah diajarkan dan membuat laporan. Yang kedua, Oktario Fahri Iriawan mengerjakan pembuatan headers, main CPP, dan memperbaiki berbagai program. Dalam tugas besar ini, kami diperintahkan untuk mengerjakan bagian nomor 11, yaitu bagian data perusahaan multinasional, di mana mempunyai deskripsi sebagai berikut. Dapat mengimplementasikan multilinguis yang memodelkan data perusahaan dan data barang dan jasa berserta relasi keduanya. Suatu perusahaan multinasional bisa memiliki banyak produk berupa barang dan jasa seperti asuransi, otomotif, elektronik, instrumen, musik, dan lainnya. Dan sebaliknya, suatu produk bisa dihasilkan oleh banyak perusahaan yang berbeda. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian pengujian tugas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan memasuki bagian pengujian program. Nah, bagian pengujian program ini mempunyai 10 perintah yang masing-masing akan kita buktikan. Oke, langsung saja perintah yang pertama adalah tambah data perusahaan. Saya mempunyai target ingin memiliki 4 perusahaan. Yang pertama adalah Intel. Pemimpinnya ada saya sendiri. Mana yang kedua saya ingin memasukkan yang masukkan di akhir. Setelah perusahaannya adalah Antam. Antam pemimpinnya adalah Akram. Saya ingin mencoba masukkan setelah perusahaannya adalah AMD. AMD pemimpinnya adalah Tasya. Nama perusahaan sebelumnya Intel. Dan saya ingin mencoba sekali lagi karena saya target ada 4 perusahaan. Saya ingin mencoba perusahaan Astra. Oke, Astra itu dipimpin oleh Oktario. Setelah semuanya siap, ini datanya sebelum AMD. Oke, semuanya sudah siap. Nah, semuanya sudah terinputkan. Kita akan mengecek apakah datanya masuk atau tidak. Kita mengeceknya menggunakan program nomor 7. Oke, nomor 7, tampilkan data perusahaan atau produknya. Dah. Dan ternyata benar, datanya sudah masuk ke dalam main CPP. Tapi yang jadi masalah, si perusahaannya itu belum ada produknya ya, dan perusahaannya tepat seperti yang saya inginkan. Ada 4 perusahaan, ada Intel, AMD, Astra, dan Antam. Oke, sekarang kita akan menambahkan produknya. Produk yang pertama itu saya ingin RON 88.
tipenya ada air tentunya. Yang kedua itu ada aqua. Aqua itu air tipenya, dan saya ingin menggunakan satu lagi. Saya ingin menggunakan xenon. Xenon, nama produknya Xenon, tipenya adalah automotif. Automotif. Selanjutnya saya ingin masih di Insert-Was, saya ingin menggunakan produk Yamaha. Yamaha tipenya automotif. Dan saya ingin menambahkan, saya target ada 6 perusahaan, ada 6 produk. Saya ingin menggunakan insert after, nama produknya itu saya ingin jasa, bisa jadi JNE, tipenya ada jasa. Data sebelumnya adalah data yang dari ronda pendapan. Oke, setelah ronda pendapan kita akan masukkan setelah lagi, insert after lagi. Nama produknya adalah Tiki, saingannya JNE, tipenya adalah jasa. Di ini JNE. Oke, sudah selesai datanya. Sekarang karena data produknya sudah ada, yang tugas yang kita lakukan adalah menyambungkan antara produk dan perusahaannya. Oke, karena mungkin durasi dari video ini akan cukup lama, maka di bagian perusahaan dan produknya akan saya percepat dari sekarang. Oke, nama perusahaannya itu saya ingin Intel. Saya ingin perusahaan Intel itu memiliki paling banyak produk. Yang pertama itu ada Aqua. Masukkan di awal. Itu ronda pendapat. Produknya JNE. Produk Tiki. Oke, ini baru satu perusahaan, masih ada 3 perusahaan lagi. Ada AMD. Nama produknya AMD itu kuat bisa Aqua. Ada sana. Astra. Produk Astra itu saya ingin ada 2. Produk Astra itu ada ronda pendapan dan JNE.
Setelah itu ada Antam. Antam tuh produknya saya ingin produk Tiki. Oke, teman-teman, semuanya sudah saya percepat videonya dan kita akan mengecek semua datanya sudah diinputkan, akan mengecek apakah benar sudah terinput. Kita akan menggunakan nomor 6. Oke, nomor 6 itu sesuai dengan kemauan saya. Saya itu ingin perusahaan Intel itu memiliki paling banyak produk dan saya ingin perusahaan AMD mempunyai produk paling banyak nomor 2 dan Acer nomor 3. Oke, setelah semuanya lengkap, kita akan memasuki perintah ke 7 ya. Oke, yang ketujuh itu adalah tampilkan data produk yang dihasilkan perusahaan tertentu. Oke, kita akan apa ya? Akan memasukkan nama perusahaan Intel dan benar Intel mempunyai produk paling banyak. Oke, setelah itu kita akan menggunakan nomor 8. Nomor 8 itu saya tampilkan data perusahaan yang menghasilkan produk tertentu. Saya ingin menggunakan coba JNE. Oke, JNE itu dimiliki oleh perusahaan Intel dan Astra. Itu sudah benar. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 9. Nah, nomor 9 itu adalah top 3 perusahaan. Sudah saya ketikkan nomor 9. Dan benar hasilnya. Perusahaan yang paling banyak kelima adalah perusahaan Intel. Yang kedua AMD, yang ketiga Astra. Dan sekarang kita akan mencoba dua yang terakhir. Dua terakhir itu adalah hapus data perusahaan dan hapus data produk. Oke, hapus data perusahaan itu saya ingin menghapus perusahaan Intel. Oke, dari perusahaan Intel itu saya ingin menghapus, berarti hapus awal. Oke, kita kembali. Sudah. Terus sekarang kita akan melihat. Oke, pasti setelah ini perusahaan Intel hilang. Ya, dan benar perusahaan Intel hilang. Sekarang setelah hapus data perusahaan, saya ingin mencoba hapus data produk. Oke, hapus data produk itu saya ingin menghapus produk Aqua. Hapus awal. Oke, kita coba apakah Aqua masih ada. Ya, Aqua tidak ada di sini. Sekarang kita akan mencoba lagi nomor 4. Hapus akhir. Hapus akhir itu berarti kita akan menghapus Xenon. Oke, sudah terhapus. Nomor 6. Kita lihat apakah Xenon masih ada. Ya, dan Xenon tidak ada. Selanjutnya kita akan mencoba yang hapus data produk, yang hapus titik. Saya ingin menghapus data round 88. Oke, kita kembali. Nomor dites lagi, nomor 6. Round 88, ya. Round 88 terhapus juga ya. Tidak ada round 88 di sini. Dan setelah itu yang kita akan, karena yang produk penghapus data produk sudah dipakai semua, kita akan memakai hapus data perusahaan. Oke, yang hapus data perusahaan itu saya ingin menghapus perusahaan Antam. Oke, kita hapus perusahaan Antam. Set, sudah selesai. Kita lihat apakah ada perusahaan Antam. Ternyata tidak ada Antam di sini. Berarti perintahnya benar. Oke, kita akan mencoba lagi hapus data perusahaan. Perusahaan yang hapus 3. Yang hapusnya dipilih. Saya ingin menghapus perusahaan AMD. Dan kita akan cek apakah perusahaan AMD terhapus atau tidak. Oke, kita kembali. Kita cek lagi. Dan benar, perusahaan AMD sudah terhapus. Dan perusahaan Astra juga hanya menyisakan perusahaan Astra. Oke, semua perintah sudah dikeluarkan kecuali nomor 10. Nomor 10 adalah perintah keluar. Dan saya akan mengeksekusi sekarang. Terima kasih sudah
menyempatkan waktu untuk menilai tugas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oktario Fahri Iriawan. Oke, program sudah keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktario Fahri Iriawan, NIM saya 13011904116. Saya akan menjelaskan fungsi dan prosedur dari program data perusahaan multinasional. Prosedur create a list berfungsi untuk membuat list relasi dengan mengassign null pada first dan last list relasi, lalu mengoutput list. Prosedur insert first R menginput R address dan memasukkannya di awal list relasi, lalu mengoutput list. Prosedur insert last R menginput R address dan memasukkan R address di akhir list relasi, lalu mengoutput list. Prosedur insert after R menginput prec dan R address dan memasukkan R address setelah prec, lalu mengoutput list. Fungsi alokasi R menginput C address, lalu membuat elemen baru dan mengassign C address dalam info elemen, lalu mengembalikannya dalam bentuk R address. Prosedur print info R menginput list relasi serta list child, lalu menampilkan semua info list relasi yang juga berada di list child. Prosedur create plist membuat list parent dengan mengassign null pada first dan last list parent, lalu mengoutput list. Prosedur insert first P menginput P address dan memasukkannya di awal list parent, lalu mengoutput list. Prosedur insert after P menginput prec dan P address dan memasukkan P address setelah prec, lalu mengoutput list. Prosedur insert last P menginput P address dan memasukkan P address di akhir list, lalu mengoutput list. Prosedur delete first P mengassign P address di awal list dan menghapusnya, lalu mengoutput list dan address yang telah diassign sebelumnya. Prosedur delete last P mengassign P address di akhir list dan menghapusnya, lalu mengoutput list dan address yang telah diassign sebelumnya. Prosedur delete after P menginput prec, mengassign P address setelah prec, dan menghapusnya, lalu mengoutput list dan address yang diassign sebelumnya. Fungsi alokasi P menginput string NMPE dan PEM, lalu membuat elemen baru dan mengassign kedua string tersebut dalam info elemen, lalu mengembalikannya dalam bentuk P address. Fungsi find P menginput string dan mengecek setiap info pada list parent dan mereturn P address di mana string itu ditemukan atau null jika tidak ditemukan. Prosedur print info P menginput list parent serta list child, lalu menampilkan semua info list parent serta memanggil prosedur print info R. Prosedur create cellist berfungsi untuk membuat list child dengan mengassign null pada first dan last list child, lalu mengoutput list. Prosedur insert first C menginput C address dan memasukkannya di awal list child, lalu mengoutput list. Prosedur insert after C menginput prec dan C address dan memasukkan C address setelah prec, lalu mengoutput list. Prosedur insert last C menginput C address dan memasukkan C address di akhir list, lalu mengoutput list. Prosedur delete first C mengassign C address di awal list dan menghapusnya, lalu mengoutput list dan address yang diassign sebelumnya. Prosedur delete last C mengassign C address di akhir list dan menghapusnya, lalu mengoutput list dan address yang diassign sebelumnya. Prosedur delete after C menginput prec, mengassign C address setelah prec dan menghapusnya, lalu mengoutput list dan address yang diassign sebelumnya. Fungsi alokasi C menginput string NMPR dan TIP, lalu membuat elemen baru dan mengassign kedua string tersebut dalam info elemen, lalu mengembalikannya dalam bentuk C address. Fungsi find C menginput string dan mengecek setiap info pada list child dan mereturn C address di mana string itu ditemukan atau null jika tidak ditemukan. Prosedur print info C menginput list child lalu menampilkan semua info list child. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian penutupan. Dari tugas besar yang kami kerjakan, kami mendapatkan banyak sekali ilmu baru tentang struktur data. Kami pun mendapat tugas yang bisa dibilang bermanfaat untuk diri kami sendiri. Meskipun pada awalnya kami memiliki banyak kesulitan, tapi dengan banyak revisi yang kita lakukan, membuat program yang kami kerjakan berjalan dengan sukses. Tugas besar ini membantu kami untuk berpikir lebih kreatif dalam memecahkan masalah dan juga membentuk kerjasama antar anggota tim. Semoga tugas besar yang kami kerjakan mendapatkan nilai maksimal dari penilai, dan tentunya kami sangat senang apabila hasil karya kami dapat bermanfaat bagi orang banyak, bahkan bisa menjadi bahan untuk referensi bagi yang membutuhkan.
Terima kasih kepada penilai sudah menyempatkan waktu untuk melihat hasil laporan kerja kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam pekerjaan tugas ini masih ada kekurangan. Semoga kita semua dapat menghadapi wabah ini. Bagi yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.